Kemudian nanti hasil recording akan saya upload ke internet, jadi yang tidak bisa hadir pada kuliah ini dia bisa melihat recordingnya. Oke, karena kita sudah sepakat bahwa selama pandemi ini seluruh perkuliahan kita asumsikan hadir, gitu ya. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan mulai materi kita yang pertama ya. Nanti silakan. Jadi kalau Anda tidak bertanya, saya mohon mikrofon bisa di-mute saja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, saya persilahkan rekan-rekan untuk bisa memotong saya di kapan saja, terserah ya. Jadi silakan langsung saya dipotong. Pak, saya mau nanya dulu, nggak apa-apa. Jangan menggunakan raise hand karena saya nge-host sendiri. Jadi saya kadang-kadang nggak bisa melihat perkembangan apakah ada yang raise hand atau chatting. Langsung saja unmute, langsung bicara. Begitu ya. Oke, kecuali nanti kita mau perbaiki ada yang jadi co-hostnya segala macam yang mengawasi, tapi nggak usah ya, Anda konsentrasi aja ke materinya. Baik, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai definisi dan ruang lingkup IT. Kemarin kan TI kok IT. TI, ya, teknologi industri, kalau IT information technology. Ya. Nah, kalau di UIN, biasanya kita nggak nyebut TI, tapi nyebut TIN gitu. Tapi sebenarnya yang baku di level nasional, kita nyebutnya itu adalah TI. TI itu teknik industri. Nah, kalau di UIN, kenapa disebutin? Karena ada TI itu bisa teknik informatika juga, sama singkatannya. Walaupun kalau secara nasional, teknik informatika biasanya disebutnya hanya informatika saja, tidak menggunakan teknik. Kenapa? Karena di beberapa universitas, informatika itu bukan dimasukkan dalam fakultas teknik, tetapi masuk dalam Fasilkom, fakultas sistem informasi dan ilmu komputer. Ya, jadi Faculty of Information System and Computer Science. Jadi mereka masuknya ilmu gitu. Nah, kalau teknik industri kita bisa sebutnya TI. Baik. Hari ini kita akan diskusi, kira-kira nanti setelah Anda lulus jadi TI, Anda bisa bekerja di bidang apa saja, gitu ya. Ini penjabaran. Kalau kemarin kita baru cerita sedikit-sedikit, kira-kira masuk kapan, sekarang kita masuk sub bagian judul itu dengan lebih rinci. Ya, baik. Saya mau pastikan dulu bahwa slide ini kemarin sudah saya sampaikan via grup dan Anda bisa melihat sharing slide ini. Baik. Nah, sekarang sebenarnya kalau disebutkan sebagai teknik industri, apa sih sebenarnya teknik industri itu, gitu ya? Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa perbedaan ahli teknik atau engineer dengan scientist itu bahwa scientist itu adalah explore what it is. Sedangkan teknik itu adalah someone that create that has never been before. Jadi menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Dan nilai luhur dari seorang ahli teknik atau engineer itu adalah menciptakan teknologi, hasil karya yang membawa orang ke level kualitas hidup yang lebih baik, di mana dengan barang-barang dan hasil karya tersebut bisa membantu manusia untuk terlepas dari keterbatasan fisiknya. Nah, kira-kira itu kemarin. Ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa definisi teknik industri yang sudah menjadi pakem selama ini. Ya. Yang pertama ada seorang ahli yang disebut namanya adalah Michael Blanchard. Ya, dia menyampaikan bahwa teknik industri itu merupakan aplikasi sistematis. Nah, ini banyak. Nanti silakan dibaca sendiri. Saya hanya ingin menggarisbawahi begini. Teknik industri itu adalah bagian ilmu engineering, satu itu karakteristiknya. Nah, ini teman-teman bisa mencatat, karena tidak semua yang saya sampaikan itu tertera dalam slide PowerPoint. Walaupun sebagian besar ada, tapi ada beberapa yang saya improvisasi, mungkin Anda bisa bawa catatan kecil, ya entah itu pakai kertas, buku, atau note di laptop Anda, saya persilakan. Ya. Jadi, karakteristik teknik industri, ini saya beritahu caranya Anda menghafalkan definisi. Definisi itu jangan dihafalkan. Ya. Kenapa? Susah. Anda hafal definisi, cepat hafal, tapi cepat juga lupa. Kecuali Anda ulang-ulang terus. Jadi definisi jangan dihafalkan, tapi difahami. Karena menghafalkan definisi berbeda ketika Anda menghafalkan yang lain. Contoh kasusnya, putra saya yang pertama, waktu dia belajar tahfidz,
Itu nggak memahami. Pokoknya apa? Pertama kali kan begitu. Karena tidak semua hafiz itu mengerti bahasa Arab. Ya. Nah itu berbeda, caranya berbeda. Kita tidak mempelajari teknik industri seperti kita mempelajari tahfidzul Quran. Hal yang berbeda. Ya. Kalau tahfidzul Quran, hafal dulu, setelah itu baru sambil belajar bahasa Arab, kita bisa memahami artinya. Ya. Tapi kalau dalam disiplin ilmu teknik industri, tidak, kita paham dulu. Nanti bahasa untuk definisinya Anda bisa membuat sendiri. Oke, yang pertama, saya ingin Anda lupakan dulu yang di depan slide itu, jangan dulu dibaca, nanti malah bingung. Yang pertama, teknik industri itu adalah bagian dari disiplin ilmu teknik. Ya. Yang kedua, teknik industri itu urusannya adalah transformasi dari input menjadi output. Oke, yang basicnya itu. Jadi pasti ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, kemarin sudah dibahas juga, inputnya apa saja Pak? Inputnya itu ada bahan baku, ada mesin, ada manusia, ada informasi, ada dana tentunya finansial. Kemudian ada beberapa alat penunjang atau bahan-bahan penunjang yang lain. Kalau misalkan di pabrik kendaraan bermotor, pabrik mobil, bahan bakunya apa? Ada plat, ada baja, ada besi, ya kan? Kemudian informasi itu ada modelnya, ada informasi permintaan dari dealer-dealernya, kemudian ada SDM-nya, ada mesinnya, kemudian ada bahan-bahan penunjang, alat-alat penunjang, kabel, baut, mur, dan sebagainya. Jadi ada istilahnya ada komponen-komponen yang harus diproses di situ. Ya, ada input, ada proses, ada output. Kemudian sistem industri itu bagaimana karakteristiknya? Sistem industri itu sistemnya adalah sistem yang sifatnya terintegrasi. Terintegrasinya kenapa? Karena manusia nggak bisa berdiri sendiri, karena alat nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau Anda bicara dalam bidang keilmuan yang lain, kita ngomongnya dalam bidang kejuruan teknik yang lain, seperti misalnya teknik mesin, dia mempelajari satu mesin khusus yang berdiri sendiri. Teknik industri itu mempelajari satu kesatuan sistem yang terintegrasi antara mesin, orang, informasi, bahan baku, dan semuanya. Nah, kemudian yang dikerjakan apa teknik industri itu? Ya, yang dikerjakan adalah mendesain, menginstall, mengelola alat-alat produksi tersebut, memperbaiki, merawat, dan meningkatkan kinerjanya. Oke ya? Bisa dipahami kira-kira prosesnya? Teknik industri itu yang pertama adalah bidang keilmuan teknik. Yang kedua, ngurusi proses dari mulai input sampai output. Kemudian, faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah SDM, mesin, informasi, bahan baku, alat penunjang, finansial, dan lain sebagainya. Yang dikerjakan apa, Pak? Mendesain, menginstall, mengelola, meningkatkan kinerjanya. Oke. Itu teknik industri. Sistemnya terintegrasi. Nah, jadinya gitu ya, definisi teknik industri, nah ini ada. Yang pertama adalah menurut Engineering Council for Professional Development atau ECPD. Teknik industri didefinisikan sebagai profesi di mana suatu pengetahuan yang berbasis pada matematika dan IPA, kemarin saya sampaikan, science itu explore what it is. Tetapi untuk menjadi engineer, kita perlu science. Kenapa? Karena untuk membuat sesuatu, kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik bahan itu, bagaimana ininya, itu semua dari MIPA. Jadi orang teknik pasti belajar matematika dan pasti belajar IPA. Tapi orang matematika dan IPA belum tentu belajar pembuatan produk. Itu bedanya. Nah, suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan IPA digunakan ya dalam konteks studi, pengalaman, dan praktek diaplikasikan. Ini yang penting. Diaplikasikan dengan tujuan mengembangkan cara-cara pendayagunaan material dan kekuatan alam secara ekonomis untuk kemanfaatan bagi manusia. Kalau dihafalkan susah, tapi kan kira-kira kita punya pengetahuan yang misalnya matematika IPA, bahan-bahan dari alam, serta beberapa teknologi yang lain digunakan menciptakan sesuatu untuk kemanfaatan manusia. Itu teknologi apa? Definisi yang pertama.
Definisi yang berikutnya menurut Blanchard, aplikasi sistematis dan kombinasi sumber daya fisik dan alam dengan suatu cara tertentu untuk menciptakan, mengembangkan, memproduksi, dan mendukung suatu produk dan atau suatu proses di mana secara ekonomis mencakup beberapa bentuk kegunaan bagi manusia. Kurang lebih maksudnya kan sama, ya tadi yang saya sampaikan. Cuman bahasanya begitu. Nah, ada lagi yang ketiga, Institute of Industrial Engineering. Teknik industri merupakan disiplin ilmu teknik yang menangani pekerjaan-pekerjaan yang bersifat perancangan, perbaikan, instalasi, menangani masalah manusia, peralatan, material, informasi, energi secara efektif dan efisien. Dari 3 definisi tadi, Anda perhatikan apa yang saya sampaikan tadi kan cocok semua. Teknik industri itu apa? Bidang ilmu teknik. Yang kedua, mengelola aktivitas dari mulai input, proses, dan output. Faktor-faktor yang diperhatikan adalah manusia, mesin, peralatan, informasi, dana, dan bahan baku. Ya. Kemudian yang dilakukan itu merancang, menginstalasi, mengelola, meningkatkan kinerjanya. Udah, Anda bisa pilih dari 3 definisi ini, atau Anda bisa membuat definisi sendiri dari yang tadi saya sampaikan. Misalnya, teknik industri adalah disiplin ilmu bagian dari disiplin ilmu keteknikan yang aktivitasnya berfokus kepada proses transformasi input menjadi output dalam suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari elemen mesin, manusia, uang, informasi, peralatan, dan juga bahan baku untuk mencapai sesuatu yang lebih efisien, bermanfaat bagi manusia. Lingkup pekerjaannya meliputi perancangan, instalasi, pengelolaan, dan pengembangan. Nah, itu Anda bisa buat definisi sendiri. Jadi tidak perlu dihafalkan, tapi Anda tahu karakteristiknya. Kira-kira begitu ya. Ini nggak boleh Anda lupa sampai Anda lulus. Kenapa? Ya, karena ini ibaratnya, ini syahadatnya. Anda harus tahu. Dan nanti Anda bisa membedakan apa perbedaan ilmu Anda, teknik industri, dengan disiplin ilmu yang lain. Jangan sampai Anda kuliah, pulang ke rumah, ditanyain sama saudara Anda, kuliah apa ning Yogyo ya? Boleh teknik industri. Teknik industri itu apa toh? Nah, bagaimana Anda menerangkan definisi ini dengan bahasa yang mudah kepada orang-orang yang tidak akan bisa mengerti kalau Anda menerangkan dengan bahasa yang seperti tadi saya sampaikan. Itu hal yang juga tidak mudah bagi Anda. That's why we need communication skill. Anda membutuhkan komunikasi, skill komunikasi, kemampuan komunikasi. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang sulit tampak mudah bagi orang lain. Ya. Dengan cara jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang merepotkan, ya, sok tinggi, sok Inggris, sok apa. Yang penting orang paham. Ya. Berikutnya, baik. Lalu aktivitas apa yang dilakukan oleh kita-kita yang ada dalam disiplin ilmu teknik industri? Ya. Nah, ini menurut American Institute of Industrial Engineering. Nah, kalau di Indonesia namanya adalah ISTMI, Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri. Ada namanya itu. Kalau di Amerika namanya American Institute of Industrial Engineering. Yang pertama, job dalam teknik industri itu meliputi perencanaan dan pemilihan metode kerja dalam proses produksi. Kemarin kita sempat ngomong postur ya, postur kerja yang cocok, menarik, mendorong, kemudian bagaimana cara mengangkat beban, dan kalau kita mengangkat manual, cara mengangkatnya apakah di punggung, di jinjing, diangkat, dan sebagainya, itu membutuhkan pemilihan metode yang paling tepat. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pemilihan dan perancangan perkakas kerja serta peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Contoh, Anda masuk ke pabrik bakpia. Pabrik pembuatan bakpia, misalnya, masih sebagian besar prosesnya manual. Dan kadang-kadang manual itu orang harus sampai duduk di bawah kayak semi jongkok gitu ya, karena kadang-kadang tempatnya sambil lesehan. Anda bisa dong mendesain yang sederhana-sederhana aja. Bagaimana mendesain tempat kerja, meja kerja, kursi kerja yang bisa digunakan oleh para pekerja di tempat pabrik bakpia. Jadi mereka duduknya itu nggak harus jongkok dalam waktu yang lama. Ya, itu juga bisa lebih produktif, lebih efisien, dan
menghindari kecelakaan dan kesehatan kerja yang buruk bagi mereka. Selain kita melakukan perancangan perkakas kerja, misalnya bor, bagaimana kita mendesain bor yang bagus, bagaimana kita mendesain bor yang dipegang oleh tangan itu enak, sesuai dengan bentuk tangan, telapak tangan yang dipegang itu enak. Coba, mendingan bor yang bentuknya karena letter L didorong atau kayak OB, bentuknya dari atas masuk. Anda itu nanti akan mendiskusikan ya, yang bagus yang seperti apa. Kemudian teknik industri juga berkaitan dengan masalah desain fasilitas pabrik. Desain fasilitas pabrik. Termasuk perencanaan tata letak fasilitas. Ya. Saya mau cerita sedikit. Ya, saya mau cerita sedikit. Nanti akan saya ceritakan lebih detail pada babnya, tapi saya mau cerita sedikit. Yang dimaksud tata letak fasilitas pabrik itu apa toh? Ya, kita menyebutnya PTLF mata kuliahnya. PTLF itu perancangan tata letak fasilitas. Kok disebutnya fasilitas, Pak? Bukan pabrik ya? Ya, fasilitas. Tata letak fasilitas di pabrik. Ada tata letak mesinnya diatur, ruangannya diatur, ruangannya urutannya bagaimana, tata letak mesinnya iya diatur, tata letak alat-alatnya juga diatur, tata letak manusianya diatur, yang sudah tata letak fasilitas. Saya ambilkan contoh, apakah tata letak fasilitas itu penting dalam industri? Oke. Saya punya saya khusus tentang itu, tapi nanti pada saatnya, pada babnya, enggak sekarang. Gini, Anda ingat ya, tahulah, salah satu perusahaan waralaba fast food yang paling terkenal di dunia, yaitu McDonald's. McDonald's itu berdiri pada tahun 1950 yang awalnya itu merupakan street vendor. Street vendor itu apa? Kaki lima. Jadi orang kalau makan nggak bisa makan di tempat, harus dibawa pulang. Ini McDonald's. Kemudian dalam perkembangannya pemilik owner menyadari bahwa terkadang orang itu pengen makan di tempat. Karena itu kemudian dia mengharuskan pada setiap outlet McD harus mencari kios, harus mencari tempat sehingga orang bisa makan di situ. Artinya kalau orang makan di situ, yang bisa dijual lebih banyak. Dia bisa jual minuman juga selain makanan. Nah, kan income lagi. Dan itu fasilitas. Fasilitasnya apa? Menambah tempat untuk makan. Sehingga semua outletnya itu harus ada kiosnya. Itu fasilitas. Setelah itu ada, bagus, begitu kan ya. Kemudian pada tahun 1970-an, 70-80-an, ekonomi di Amerika Serikat itu sedang bagus-bagusnya, di mana Amerika Serikat itu menjadi negara dengan konsumsi minyak atau bensin terbanyak di dunia. Boros sekali, dan orang-orangnya baru tergila-gila pada mobil, pada kendaraan. Jadi maunya semua dilakukan di dalam mobil. Makan dalam mobil, nonton bioskop dalam mobil, karena itu McD membuat apa yang disebut dengan drive-thru, yang di Indonesia baru mulai populer pada tahun 2000-an, kira-kira 15 tahun yang lalu di Indonesia. Drive-thru, ya. Drive-thru itu strateginya juga adalah fasilitas. Tidak menambah apa-apa, fasilitasnya diperbaiki, drive-thru, ya, meningkat lagi. Nah, setelah itu mereka juga menyadari bahwa biasanya orang itu kan pengen makan di fast food pada saat tergesa-gesa. Pada saat kalau orang Jawa bilang kemerungsung, tergesa-gesa. Tidak sempat untuk membeli makanan yang proper, makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Mereka butuh cepat. Tetapi kenyataannya menu utamanya McDonald's itu adalah burger. Di mana burger itu butuh proses untuk masaknya. Dagingnya itu loh, kan harus dibuat dulu menjadi daging cincang. Tidak bisa langsung. Dari daging sapi langsung nggak bisa. Jadi dia butuh proses. Sehingga kalau kita mau beli burger sampai sekarang, baru bisa dilayani sekitar jam 10, jam 11. Anda lihat aja ke McD. Kalau nggak percaya, Anda pesen jam 10-an atau jam 9-an, belum bisa burger. Mesti pakai yang muffin, ya, yang dia pakai. Nah, jadi siang. Karena siang, orang-orang dia pikir, wah gimana ya, padahal orang tuh tergesa-gesa pagi. Nah, karena itu terus kemudian McDonald menambah menu sarapan yang itu berbeda dengan menu siang. Ini bukan fasilitas, ini menu. Ini bukan strategi fasilitas. Maksudnya gimana Pak? Nanti saya sampaikan. Berikutnya lagi,
tahun 80-an ya. Amerika dari semua keluarga sering membawa anak-anaknya jalan ke mall, jalan ke toko. Lalu McD kan heran dia ngamatin. Oh, ternyata kalau anak-anak minta sesuatu itu orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa apa namanya bisa menuruti, bisa mengabulkan permintaan anak-anak. Nah, terus bagaimana caranya? Anak-anaknya harus dibuat betah. Karena kalau anak-anaknya betah di sana lebih lama dalam restoran, pasti menunya nambah. Kemudian dia mengharuskan semua outlet McDonald ada play area, di mana di setiap McDonald harus ada tempat bermain anak-anak. Entah itu ada perosotan-perosotan, ada Lego-Legoan yang gede gitu ya, ada buku-buku yang bergambar, ya, macam-macam mainan plastik-plastik. Itu semua ada. Jadi anak-anak bisa bermain di situ yang balita. Ya. Nanti capek dia pesan lagi makan. Dan itu sekarang ditiru oleh hampir semua Facebook. Itu fasilitas juga. Rata-rata fasilitas. Kemudian strategi yang lain lagi pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an di Amerika sudah ada yang disebut self-service kiosk. Ya, kita tahu pada saat tahun 2000-an itu seluruh dunia diambang krisis moneter ya, tahun 98-99 setelah krisis. Jadi membayar sumber daya manusia itu mahal sekali di Amerika. Di Amerika, di Eropa itu Anda harus tahu biaya tenaga kerja mahal sekali. Makanya bagi mereka lebih murah menggantikan dengan robot dibandingkan dengan orang. Kenapa? Karena tarif pekerja kasar di Eropa, di Amerika, di Australia itu kalau bekerja per jamnya itu $20. Per jam ya $20. Jadi kalau sehari mereka bekerja 8 jam itu ada $160. $160 itu 2 juta loh sehari. Ya kalau seminggu 10 juta, kalau sebulan 40 juta dia. Itu pekerjaan. Jadi kalau Anda sekolah di luar negeri, ya siswanya utuh, Anda bisa pulang bawa uang kalau Anda bekerja part-time. Sekolah S2 ke luar negeri dibiasiswain oleh pemerintah, bonus naik haji gratis. Loh kenapa naik gratis? Anda bisa bekerja 20 jam di sana, di luar negeri, karena harus part-timer, kalau Anda student harusnya bekerja part-time, bisa bekerja 20 jam seminggu, dikalikan $20, hitung aja, 20 jam kali $20, $400. $400 itu seminggu ya, seminggu $400 itu berapa? 6 juta ya. 6 juta seminggu, jadi kalau sebulan bisa dapat 20 sampai 24 juta. Sebulan ya, Anda bekerja setengah tahun aja di sana udah bisa naik haji. Naik hajinya bukan dari Indonesia, kalau dari Indonesia ngantrinya 15 tahun, dari negara sana. Karena kalau di Jerman, di Eropa, di Australia nggak pakai ngantri naik hajinya. Kenapa? Karena kuotanya nggak pernah penuh, karena sedikit kan beragama Islam. Oke. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Mereka membuat apa yang disebut dengan self kios, jadinya tidak ada pelayannya, pelayannya satu. Lalu kalau ramai bagaimana? Orang bisa pesan, ada touchscreen, kita milih pesannya apa, untuk pakai touchscreen, keluar harganya, bayar. Bayarnya pakai kartu kredit yang di tapping, tidak digesek tapi di tapping kayak pakai e-money, ya, kayak kartu tol, cepet gitu. Bayarnya pakai kartu tol gitu. Dibayar, dapat nomor antriannya, dia tinggal nunggu atau dipanggil tinggal ambil barangnya. Itu dimulai di Amerika pada tahun 2000 dan di Indonesia mungkin 2010, 2012 atau mungkin sekarang ini sudah mulai banyak yang seperti itu. Itu fasilitas ya. Jadi kalau ramai nggak perlu ngantri terlalu banyak karena servernya atau pelayannya itu bukan orang. Pelayannya itu hanya satu layar touchscreen gitu ya. Nanti tahu-tahu kita tinggal nunggu antrian dipanggil. Misalkan ya order number 67 itu berarti kita nomor 67 dipanggil, kita langsung ambil barangnya udah terus pulang. Nah, yang terakhir sekarang di setiap McD itu ada yang disebut three kind dining room, 3 jenis ruangan. Yang pertama itu adalah ruangan yang smoking area, biasanya di selasarnya, di terasnya, orang kalau makan sambil ngerokok boleh di situ. Kemudian yang di dalam biasa no smoking area. Kemudian ada lagi private room untuk yang sambil ulang tahun, rapat mini lah, di tengahnya pakai ruang kedap suara, itu juga ada. Jadi ada 3 section dining room. Kalau kita lihat dari perjalanan McDonald itu, dari sekian banyak strateginya, sebagian besar strateginya adalah fasilitas. Sebagian adalah tata letak fasilitas. Ya, jadi kenapa
fasilitas itu penting. Ini adalah kajian teknik industri. Prodi lain, bidang ilmu lain nggak belajar itu. Nah, ini penting. Ya. Nah, kemudian yang juga kita akan harus lakukan dalam desain industri ini adalah perencanaan dan pengendalian distribusi barang serta persediaan. Anda bisa bayangin kalau Anda pabrik furniture. Pabrik furniture, Anda harus merencanakan. Anda dapat pesanan berapa set kursi meja, membutuhkan kayu berapa, beli kayunya dari mana, supplier Anda kalau dipesan hari ini datangnya kapan. Jadi Anda harus memulai memesan kapan. Ya. Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kira-kira memenuhi apa tidak dengan target yang sudah disepakati. Misalnya kita harus mengirimkan barang seminggu lagi, kita hitung tuh. Kalau targetnya seminggu lagi, berarti saya butuh berapa tenaga kerja, butuh berapa mesin, butuh itu. Kita mampu apa tidak. Ini yang disebut dengan perencanaan pengendalian distribusi dan partisipasi. Berikutnya juga pengendalian kualitas, menjamin bahwa hanya barang dan produk jasa yang baik yang kita sampaikan kepada customer. Oke. Nah, kemudian ada Pak, misalnya keuangannya ada. Nah, ini sistem pengendalian ongkos produksi. Bagaimana kita bisa menyusun barang yang sesuai keinginan konsumen, mutunya bagus, tetapi berbiaya rendah, berbiaya yang masuk akal, reasonable price. Itulah kenapa kalau Anda lihat sekarang, ya kita lihat sekarang, kenapa sekarang handphone banyaknya bodinya itu ditutupnya menggunakan polikarbonat atau plastik. Tidak seperti misalnya zaman waktu BlackBerry apa zaman-zaman dulu handphonenya yang bodinya lebih keras. Sepeda motor juga kenapa casingnya sekarang banyakkan dari plastik. Padahal waktu tahun 80-an motor pitung itu ya, motor BMW tahu ya, motor yang BMW, bebek merah warnanya gitu. C70 gitu, yang bener-bener kayak bebek itu tembingnya, merah putih gitu. Itu besi semua, bakbornya besi, cuman tembingnya aja yang plastik. Tapi kalau sekarang Anda beli motor, Anda sebutkan motor apa aja, Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio, dari luar itu plastik semua. Yang besi hanya rangkanya. Kenapa itu dilakukan? Coba. Karena masalah ongkos produksi. Ya, kalau semua bodinya itu dibuat kayak pakai Vespa, Anda tahu sekarang harga Vespa berapa yang baru? Skutiknya, skutik Vespa 30-an ke atas. Bener nggak? Kenapa lebih mahal Pak dari skutik-skutiknya Honda sama Yamaha? Beda. Vespa itu semuanya besi. Sedangkan kita semuanya plastik. Nah, kenapa kok dibuat plastik Pak? Ya pertama harganya murah. Yang kedua, supaya powernya tinggi, bodinya nggak berat. Power to body rasionya kuat. Gitu ya, power to body rasionya kuat. Anda bisa bayangin dong, Honda Beat kalau dibuat besi semua kagak ngacir motornya. Nah, berikutnya, ini masalah safety, masalah keselamatan. Pak, kan selamat yang besi Pak, belum tentu. Belum tentu. Jadi sekarang, Anda tahu ya, teknologi kendaraan bermotor, otomotif, baik motor maupun mobil. Maka sepeda motor atau mobil itu didesain untuk bisa menyerap benturan. Bukan melawan benturan. Beda filosofinya. Kalau zaman dulu, mobil-mobil zaman dulu, apalagi mobil Amerika, tahun-tahun 60-70, Eropa gitu, yang besi semua ya, merek-merek Cadillac, Oldsmobile, Volvo, besi semua. Bempernya aja kalau Anda lihat, Toyota hardtop besi. Kalau mau coba diadu sama mobil sekarang, ya kalah semua. Itu besi. Tapi kalau kecelakaan, kira-kira aman mana antara mobil yang besi dan enggak? Ternyata besi itu tidak seramanya aman. Karena konsepnya kerja bodi besi itu adalah melawan benturan, bukan menyerang. Ya. Karena melawan, dia akan aman dan selamat kalau dia lebih keras dari yang dibenturkan. Gitu. Tapi kalau dia lebih lunak dari yang dibenturkan, hancurnya habis-habisan. Nah kalau sekarang, tidak. Sekarang itu seluruh kendaraan bermotor, mobil ada crash test, dicoba ditabrakkan dulu. Itu malah gini, bagaimana benturan itu bisa diserap. Tahu bisa diserap ya?
Jadi malah bodi mobil itu tidak boleh terlalu keras, tapi ada lenturnya. Ada lenturnya itu dia bisa menyerap. Sehingga Anda lihat kenapa mobil zaman sekarang kalau tabrakan remuk gitu, tapi tingkat keselamatan penumpangnya bisa meningkat. Karena yang dikasih rigiditas tinggi itu cukup di kantongnya, istilahnya di sangkarnya. Sangkarnya itu di kabin. Di kabin kemudian ada bodinya yang kaca, jendela, pintu. Nah, istilahnya apa? Tiang-tiang dan apa istilahnya? Istilahnya apa sih? Pilar. Nah, pilar-pilar itulah yang di enhance, yang dikuatkan. Tapi kap mesin di depan, belakang dan samping dibiarkan hancur. Tujuannya apa? Menyerap benturan. Yang penting kap mesin hancur boleh, tapi pintu masih bisa dibuka dan ada airbag-nya, Anda bisa keluar dengan selamat. Mobil zaman sekarang kalau tabrakan mesti hancur depannya, tapi orangnya lebih banyak selamat. Kenapa? Karena kap depan itu yang panjang itu ada mesinnya dibuat sebagai daya serap benturan. Ini pasti harus hancur karena menyerap benturan. Dan mesinnya kalau ditabrak langsung turun. Turun itu langsung jatuh ke bawah. Gerak. Kenapa? Kalau mesinnya nggak turun, mesin itu kan mendorong badan sopirnya yang di dalam, kegencet. Supaya kegencet, begitu ada tabrakan, si mesin ini turun. Bawah jatuh otomatis. Nah, supaya dia bisa jatuh, itu kan itu sasis di depan nggak boleh terlalu keras. Kalau semuanya dipasang besi semua, nggak mungkin bisa jatuh di sini. Nah, itu didesain seperti itu sekarang. Ya, jadi ternyata membuat sesuatu dengan bahan yang lebih murah, lebih ringan, belum tentu berbuah pada sesuatu yang tidak baik. Ya, Anda bisa bayangin sekarang kalau Anda pakai motor Vespa yang besi semua. Oke, motor Vespa besi semua, bro. Yang di sampingnya tuh besi semua. Dibandingkan sama Honda Beat sama Honda Vario, sama-sama Scooter. Lalu Anda jatuh, ngerosot gitu ya, ngelesor jatuh. Merbaikin sampingnya bodi Vespa yang dari besi, sama kalau saya naik Honda Beat, tinggal ganti yang plastiknya, murah mana? Lebih murah Honda Beat, tinggal ganti tebeng plastiknya aja, beli satu panel, ya kan? Nah, Vespa harus ngetok, harus ngempul, kelamaan juga perbaikannya. Karena besi semua. Nah, sekarang modelnya yang disebut dengan istilahnya dalam teknik industri disebut sebagai modular design. Modular design itu mempermudah perbaikan. Jadi kalau perbaikan itu kalau ada yang rusak, konsepnya bukan diperbaiki ya, tapi konsepnya diganti komponen. Itu yang disebut dengan modular. Zaman dulu motor masih pakai platina, belum pakai CDI. Kalau pakai platina itu sampai kacau karu-karuan masih bisa diperbaiki. Kalau pakai CDI, CDI-nya rusak ya harus ganti. Tapi kira-kira memperbaiki sama ganti cepat mana? Cepat ganti. Tapi lebih mahal ganti juga. Gitu loh. Jadi kendaraan zaman dulu itu biasanya merbaikinya lebih lama, walaupun lebih murah. Kalau mobil zaman sekarang rusak, tinggal ganti-ganti, nggak diperbaiki. Anda lihat aja ke bengkel Auto 2000, ke bengkel Suzuki, Honda, Yamaha, Toyota. Kalau dibilang, ini akinya rusak, ini diperbaiki akinya, ganti. Makanya nggak perlu buat aki yang bagus-bagus, pokoknya rusak ganti. Karena lebih cepat. Ya. Anda tidak perlu nunggu mobil. Tapi kalau mau diperbaikin akinya, udah ditinggal dulu 2 hari, nanti dipakai lagi 2 bulan rusak lagi akinya begitu. Jadi ini hal-hal yang sekarang berubah, jadi disebutnya adalah modular. Sistem modular itu adalah sistemnya diganti, bukan diperbaiki. Kalau Anda mau memperbaiki bisa, tapi ke bengkel-bengkel nggak resmi ya, bengkel-bengkel nggak resmi. Oke. Berarti kayak komputer laptop gitu loh, kalau rusak kan diganti komponennya, bukan diperbaiki tapi diganti. Tapi lebih cepat. Nah, itu kira-kira modular. Nah, oke, selanjutnya perencanaan dan pengembangan produk. Nanti kita bicara bagaimana pengembangan produk zaman sekarang, bagaimana perkembangan handphone. Kan lucu tuh handphone itu. Namanya handphone, namanya smartphone. Kalau disebut smartphone atau handphone, fungsi utamanya apa harusnya? Harusnya ya to make a phone call. Itu fungsi utamanya. Tapi sekarang saya nanya sama Anda semua, Anda punya handphone, punya smartphone, Anda lebih banyak pakai buat telepon apa pakai buat yang lain? Jawabannya pakai buat yang lain. Kalau gitu itu smartphone atau bukan, Pak? Harusnya namanya sudah ganti.
bahwa gadget itu bukan lagi phone. Ya. Terus apa, Pak? Jawaban yang tepat itu adalah communicator. Communicator itu adalah nama gadget yang dipopulerkan oleh Nokia pada awal-awal tahun 2000-an. Kenapa disebut communicator? Ya, because you always use this gadget to communicate, but not only phone call. Makanya disebutnya adalah harusnya communicator, bukan phone. Tapi itulah pengembangan produk. Kalau dulu kita beli produk, yang ditanyakan fungsi utamanya, baru fungsi tambahannya bagus apa enggak. Kalau sekarang kan kebalikan. Maksudnya gimana Pak fungsi utama? Fungsi utama itu begini loh, kalau misalnya Anda mau beli kursi, maka yang Anda lihat itu adalah kursinya bahannya bagus enggak, kuat apa enggak, bisa tahan lama apa enggak. Itu fungsi utama. Fungsi tambahannya bentuknya bagus Pak, meliuk-liuk, misalnya itu adalah tambahan itu. Terus kemudian bahannya ada yang dari ini, dari kulit tutupnya, joknya, dari itu bahan, itu kan disebut dengan fungsi tambahan. Fitur tambahan. Tapi fitur utamanya harus bagus dulu. Kayak kalau Anda beli handphone, Anda mungkin nggak ngalamin, karena mungkin umur Anda sekarang rata-rata baru 20 tahun, 19-20 tahun. Waktu saya dulu tahun pertama lulus kuliah beli handphone sendiri, yang ditanya itu apa? Handphone yang kira-kira sinyalnya kuat, ada antenanya. Karena zaman dulu belum ada WA apalagi, BBM apalagi. Baru ada SMS pun harus sesama operator. Anda pakai kartu XL, saya pakai Simpati, nggak bisa SMS. Harus sama-sama Simpati ya ke Simpati. Waktu itu. Maka saya cari yang sinyalnya kuat. Karena waktu itu jangankan 4G, 3D aja, GPRS aja belum semuanya ada. Jadi harus yang kuat sinyalnya. Makanya kartu Simpati laku banget karena Telkomsel paling kuat. Dan kita tahu pada zaman itu harga kartu perdana Simpati pulsa 0 sampai 600.000. 600.000 pulsa 0. Oh, bisa Anda bayangkan. Karena kalau dikasih yang Simpati apa XL pada nggak mau, kenapa? Sinyalnya sering ngadat. Zaman itu, ya kan. Kalau sekarang Anda beli handphone, boro-boro nanyain sinyalnya bagus apa enggak. Yang Anda cari fungsi tambahannya. Kalau main PUBG, semua grafisnya bisa rata kanan nggak Pak? Bisa rata kanan nggak kalau main PUBG? Patah-patah apa enggak? Itu sudah melampaui dari sebuah fungsi dari harusnya sebuah handphone. Tapi begitulah, bahwa pengembangan produk itu seperti itu. Bahwa sekarang itu fungsi tambahan itu menjadi lebih penting dari fungsi utama. Oke. Selanjutnya, desain pengembangan sistem pengukuran kerja, standar kerja. Ini agak ke sisi manajemen, masuk lagi ya. Di sistem, apa yang disebut dengan standar kerja, Pak? Standar kerja itu adalah suatu patokan di mana kalau kita mengikuti standar kerja itu diharapkan mutunya terjamin. Mutu atau kualitasnya terjamin. Contohnya saya kembali lagi ambil urusan makanan nih, Bapak urusan makanan aja ya, tentang gendut. Bukan, supaya Anda mudah lihatnya. Saya minta Anda bandingkan warteg, warmindo, dan KFC. Bandingin. Kalau yang sudah pernah ngekos di Jogja, pernah tinggal di Jogja, mahasiswa nggak akan mungkin bisa lepas dari warmindo atau warung Indomie telur. Nggak mungkin Anda bisa lepaskan itu untuk makan kalau malam pas lembur, pas apa. Di situ Anda bisa pesan mie instan, bisa pesan minuman, bisa pesan nasi goreng, sebagainya. Coba, atau warteg, Anda pesan nasi goreng di warung-warung seperti itu. Anda pesan 3 kali, yang masak orangnya sama. Kira-kira rasanya sama apa enggak? Enggak persis sama rasanya. Enggak persis sama. Padahal dia yang buat bumbu sendiri, dia yang masak sendiri. Sebelum makanan itu dikasihkan ke Anda, dicicipin dulu sama dia. Tetap enggak sama kadang-kadang. Ya kan? Tetap enggak sama. Itu yang dalam istilah industri disebutnya adalah produknya tidak seragam kualitas. Kenapa tidak seragam? Kadang asin, kadang enak, kadang kurang ini, kadang kurang itu. Karena kadang-kadang dia buatnya buat 1 piring, kadang-kadang dia buatnya sekaligus buat 2 piring, dia ngitungnya udah lupa bumbunya harus gimana. Itu dicicipin dulu. Anda lihat aja warteg apa kalau sebelum jadi, dicicipin dulu kadang-kadang sama yang masak itu. Ya, benar. Tapi itu pun berbeda-beda rasanya.
Sekarang Anda bandingin sama KFC Indonesia Raya ya, ada yang di mall, ada yang di bandara, ada yang di tempat wisata, KFC. Pernah nggak lihat orang KFC nyicipin dulu ayamnya sebelum disajikan? Enggak. Tapi kok rasanya bisa mirip ya Pak, bisa sama. Karena dia menggunakan standar kerja. Standarnya bagaimana? Misalnya gini, campurkan 5 kg potongan ayam yang sudah dibersihkan dengan 1 kotak bumbu tepung KFC yang secret recipe yang rahasia. Karena bumbu tepungnya itu nggak boleh dikasih tahu resepnya dan hanya bisa dipasok dari KFC utama, pusatnya. Oke. 1 kotak itu untuk 5 kilo ayam. Udah, 5 kilo campur semua. Udah. Setelah itu panaskan deep frying. Ingat ya, deep frying. Deep frying itu apa artinya? Itu harus ditanam, dikeburin ke minyak yang panas. Minyaknya harus penuh, bukan kayak di rumahan yang harus dibolak-balik. Namanya deep frying itu tidak dibolak-balik, celupin ke minyak panas. Dengan suhu 200 derajat Celcius. Berarti diukur Pak? Ya diukur bisa, tapi KFC itu menerjemahkan standar itu diterjemahkan ke dalam alatnya. Alatnya dikasih sensor. Kalau sudah 200 derajat, dia akan ada kode beep 1 kali. Beep. Beep itu artinya minyak itu panasnya sudah 200 derajat. Sehingga ayam yang sudah dilumasi dengan dilumuri dengan bumbu tadi bisa langsung dimasukin. Oke. Jadi dia cuma tahu gini, SOP-nya bunyinya begini. Panaskan mesin deep frying, tunggu sampai bunyi beep 1 kali. Tapi penjelasannya bunyi beep 1 kali itu artinya minyak sudah 200 derajat Celcius. Dimasukin itu, sering masukin. Baca lagi nomor 2, urutan kerjanya. Tunggu sampai bunyi beep 2 kali. Setelah ada beep 2 kali langsung diangkat. Tapi beep 2 kali itu ada penjelasannya. Itu berarti menggorengnya 15 menit, sudah diteliti, cukup. Kuning-kuningan, warnanya kuning emas, oranye emas, begitu. Diangkat setelah ada bunyi 2 bip. Jadi yang orang tinggal nunggu masukin, dia ngerjain yang lain, udah bip-bip, udah diangkat. Diangkat, nggak langsung dibawa ke depan, karena masih panas. Taruh dulu di lemari yang belakang. Ditiriskan. Sampai berapa lama? Ya sekitar 15 menit lagi, tapi nggak usah dihitung. Tunggu aja 3 bip. Dia bisa ngerjain yang lain lagi. Bip-bip-bip, nah dipindahkan ke depan, siap disajikan. Itu makanya di semua cabang KFC, orang cuma dengerin bip pertama, bip kedua, bip ketiga. Tapi sistemnya sudah diseragamkan antara bipnya, mesinnya, suhunya, semua sama. Sehingga Anda kemana-mana makan ayam goreng KFC, rasanya tidak jauh berbeda. Seragam. Tidak mungkin sama persis, tapi tidak jauh berbeda. Ya. Ini yang disebut dengan standar kerja. Dengan standar itu menjamin kualitas rasa dari makanan KFC standar siapapun yang memasak. Kira-kira begitulah di kantor. Kita buat standar kerja di pabrik, harapannya operator, tukang, montir manapun yang buat, hasilnya bisa seragam dan sama. Itu pekerjaan kita juga sebagai orang teknik industri. Bukan berarti harus ngurusin mesin doang, kita harus buat standar dalam bahasa tulisan, dalam konsep manajemen yang kita kenal sebagai SOP atau bahasa Inggris sebenarnya SOP, Standard Operating Procedure. Kalau bahasa Indonesianya POS, Prosedur Operasional Standar, SOP. Nah, itu kerjaan kita. Konsep manajemen, tetapi manajemen teknikan. Oke. Berikutnya penerapan sistem pengupahan dan pemberian insentif, reward and punishment. Kenapa? Karena dalam teknik industri, mekanisme pembayaran gaji, tunjangan, dan hukuman itu merupakan alat, merupakan suatu instrumen yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memacu kinerja karyawan. Sekarang saya tanya sama Anda, mengapa di sepak bola pekerjanya kontrak terus? Mengapa pekerja sepak bola sekualitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tetap masih pakainya sistem kontrak dan mungkin 2 tahun, 3 tahunan diperpanjang? Kok nggak dijadikan pegawai tetap aja ya Pak? Ronaldo tetap di UP, tetap di Real Madrid dulu, nggak usah pindah-pindah.
Nah, kira-kira kalau pegawainya ditetapkan seperti itu, Ronaldo dan Messi kerjanya bakal turun apa tetap bagus? Kan gitu. Biasanya kalau orang sudah pegawai tetap, kerjaannya biasanya agak menurun, bro. Ya, gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi pada PNS zaman dulu. PNS dulu, kalau sudah PNS sudah merasa senang. Alhamdulillah, wis PNS, ya. Nyambut gawe, nyambut gawe, dibayar, orang itu dipecat untuk pensiun. PG, PS, pinter goblok pendapatan sama, misalnya. Ya coba, PNS yang lulusannya S2, yang satu jadi dosen peneliti, yang satu tukang ketik di kelurahan, S2-nya nggak jelas di mana, pokoknya masuk tahu-tahu lulus, jasanya ada di hotel. Kan gajinya sama kalau PNS. Dulu, sekarang udah bagus. Nah, sekarang sudah ada standar kerja. Ya. Makanya gaji PNS itu rendah. Gaji pokoknya. Tahu gaji pokoknya? Gaji pokoknya tahu nggak maksudnya? Gaji dasar. Gaji pokoknya. Pokoknya ada gaji. Jadi gaji yang diterima walaupun dia kerjanya bener nggak bener itu kecil. Contoh kasusnya dosen itu gaji pokoknya nggak besar, ya karena PNS aturannya sama ya. PNS itu misalkan kayak saya masa kerjanya 15 tahun gitu ya, lulusannya masih S2, golongannya 3C 3D, semua PNS baik dosen apa enggak gajinya sama, itu sekitar 4,5 juta. Kecil Pak, ya kecil banget. 4,5 juta kan bayar anak sekolah aja SMP berapa bayarnya sekarang. Apalagi yang orang Jogja coba, anak saya sekolahin di SD Sapen itu udah bayarnya berapa? SD Sapen ya, belakang UIN, tapi lebih mahal SD Sapen daripada UIN-nya masukinnya. Masuk SD Sapen bayarnya 15 juta, bro, 50 juta. Masuk UIN paling 9 juta, 10 juta. Oke? UIN malah nggak ada uang gedungnya kemarin dulu-dulu ya, cuma SPP. SD Sapen, SPP 1,5 juta sebulan. Sebulan 1,5 juta. Satu semester sama aja 9 juta. SD loh. Jadi pegawai negeri dosen hanya segitu. Terus bagaimana Pak? Dosen nggak terpatu. Nah, yang lainnya ada yang disebut insentif. Itu apa? Diberikan ketika pegawai itu memiliki kinerja yang bisa diukur. Kalau dosen masuk ngajarnya penuh 14 kali dapat tambahan. Tapi kalau ngajarnya kurang dari 12 kali dapat hukuman. Dikurangi jam ngajarnya misalnya. Terus seperti itu. Jadi kemudian kita punya beberapa elemen tambahan untuk memacu kerja. Itulah yang juga ada di sepak bola kan begitu. Kalau ada kemenangan ada bonus, buat gol tambah bonus lagi gitu kan ya. Itu kayak gitu modelnya ya. Jadi kita harus mendesain itu, teknik industri bisa mendesain itu. Jadi kalau Anda lihat walaupun teknik industri itu belajar manajemen, tapi manajemennya itu yang berbasis engineering, bukan manajemen ngomongin organisasi adalah, kepemimpinan adalah, enggak ngomongin gitu. Ngomonginnya adalah bagaimana kita mendesain sistem penggajian yang memacu kinerja karyawan. Nah itu. Bagaimana cara kita menilai kinerja karyawan untuk di pabrik dan juga di kantor. Bagaimana hitungan cara membayarnya, berapa bayaran yang tepat untuk mereka, beban kerjanya bagaimana, pekerjaan seperti ini terlalu beratnya untuk dia, itu kita hitung. Jadi teknik industri dalam konteks manajemennya manajemen yang seperti itu, ya menghitungnya itu. Bukan manajemen yang mohon maaf kalau saya ngomongnya itu manajemen yang nggak jelas. Nggak jelas itu gimana maksudnya? Iya nggak jelas kan? Coba sekarang kalau Anda lihat orang ekonomi bicara, dua orang profesor bicara kan kadang-kadang berbeda konsepnya dan berbeda juga pandangannya. Berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2 tahun ke depan? Ada 2 profesor ekonomi masih berbeda jawabannya. Tapi kalau orang teknik kan nggak mungkin kita bilang, Pak ini saya buat jembatan kira-kira tahan berapa lama? Insya Allah mas 3 tahun tuh nggak kewai. Kan nggak mungkin. Harus tegas ya kan? Bangunan fisik itu minimal harus tahan 20 tahun. Itu secara teknik harus dipenuhi. Tidak bisa insya Allah ya, tidak boleh. Kenapa? Allah itu pasti mengizinkan bangunan itu tahan 20 tahun. Kalau bangunnya benar, maksudnya gitu loh. Kalau ada bencana Pak, kalau bencana itu lain lagi. Kalau bencana itu namanya force major, sesuatu yang di luar apa namanya? Di luar istilahnya bukan di luar ini, tapi sesuatu yang di luar kendali manusia, ya. Itu bisa dimaafkan kalau kata itu. Tapi
parameternya dalam bidang teknik itu ya kalau kita buat sesuatu bangunan harus bertahan 20 tahun, nggak boleh rubuh. Kecuali kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita kayak gempa bumi, banjir, tsunami itu lain lagi ceritanya. Tapi yang normal itu harus seperti nggak bisa kita ngomong, yo insya Allah Pak doakan saja bertahan 20 tahun, nggak boleh. Tapi kalau ekonomi boleh begitu. Ya kita ini harapannya ya 6, sekian persen harapannya Bismillah. Ya itu semua juga bisa bilang begitu, ya kan? Semua juga bisa bilang. Oke. Sip, terusin. Nah, kemudian perancangan pengembangan organisasi prosedur kerja, urutan kerja, pengembangan organisasi tadi saya sampaikan, ya. Bagaimana kita mengembangkan organisasi lembaga, bukan dalam konteks apa namanya manajemennya, tapi ini bagaimana lembaga itu supaya bisa maju. Bagaimana kita menciptakan sasaran kerja supaya kita bisa capai. Oke. Analisa lokasi pabrik, mana sudah sampaikan ya. Menentukan pabrik bagusnya di mana. Karena pabrik itu ada yang dibuat dekat tempat bahan baku. Contohnya apa? Pabrik yang dibuat dengan dekat tempat bahan baku, contohnya apa? Pabrik gerabah, ya kan? Gerabah bahan bakunya tanah liat. Nah, kalau tanah liat berarti harus dari daerah yang dekat dengan penghasilan tanah liat. Itu bagus buat industri gerabah. Industri rotan ya harus dekat dengan tempat-tempat yang bisa menghasilkan rotan. Makanya itu yang disebut pabrik berdasarkan pada bahan baku. Tapi juga ada pabrik yang dibuat berdasarkan tenaga kerjanya yang murah. Contohnya apa? Pabrik-pabrik seperti elektronik ya, Toshiba, Sony, terus kemudian Panasonic. Kenapa larinya kepada Vietnam? Vietnam tenaga kerjanya murah dibandingkan Indonesia. Makanya pada pindah dari Indonesia ke Vietnam. Pak, tapi Vietnam kan bodoh-bodoh Pak, kayak Indonesia Pak. Nggak masalah. Kenapa? Karena yang kerja robot. Mereka pokoknya butuh tekan-tekan tombol aja. Yang ngerjain robot. Jadi yang penting orang yang murah tenaganya. Nah, ada yang seperti itu, ya. Ada juga dari pabrik yang dibuat karena dekat dengan pasar. Itu industri apa coba? Industri apa yang dibuat caranya dekat, tempatnya itu dekat dengan pasar? Industri jasa. Rumah makan, rumah sakit, pariwisata, hotel, itu merupakan industri yang lokasinya dibuat dekat dengan pasar. Kan nggak mungkin kita buat hotel jauh dari tempat wisata, ya kan? Nggak malah laku. Gitu. Dan ada juga lokasi yang harus kita buat justru dekat dengan para pesaingnya. Kalau kita menjauhi pesaing malah nggak laku. Masa toh Pak? Contoh kalau Anda sudah sempat, kita sudah nggak pandemi di Jogja, Anda lihat Jalan Kaliurang, ya, Jalan Magelang, Jalan Gejayan, terus Jalan Malioboro, lihat aja semua. Satu deret itu ada yang pecel lele semua. Tapi laku semua. Terus kalau di kampus, stempel dan pas foto kilat. Tukang stempel itu kalau dia buatnya merencil satu malah nggak laku. Dia lakunya itu kalau gabung sama tukang stempel yang lain. Kan kayak gitu. Jalan Magelang, lihat aja tuh bakpia tuh cuma beberapa aja lah. Jalan Magelang, jalan mana nggak semua. Nah, kalau di Jogja, dealer mobil itu hanya ada di Jalan Magelang sama Jalan Solo. Tidak ada dealer dan bengkel mobil besar di Jogja di luar dua jalan itu, Jalan Magelang dan Jalan Solo. Jadi harus di situ kalau mau buat, kalau enggak malah nggak laku. Contohnya seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, berikutnya, ya, organisasi teknik industri berkembang yang di luar negeri saya nggak bakal terlalu banyak ya. Tapi yang pertama adalah ASME, itu adalah dari mechanical. Jadi teknik industri itu awalnya dari teknik mesin. Nah, ini boleh saya cerita. Jadi kalau ada yang bilang teknik mesin itu bayang teknik industri, tidak salah. Betul, tidak salah. Awalnya itu teknik industri itu adalah dari mechanical engineering. Bahkan di UGM, itu sekarang jurusannya masih jadi satu. Jurusan teknik mesin dan industri, program studinya ada teknik mesin dan ada teknik industri. Jadi di UGM itu ada jurusan itu antara fakultas dan prodi itu ada jurusan. Karena fakultasnya terlalu besar kan. Fakultas teknik itu ada 10 prodi kan terlalu besar, jadinya ada jurusan. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, nah kemudian dari mulai tahun 1912, 17, oke lah nggak masalah. Oke, nanti bisa lihat. Nah, kemudian di Indonesia, nah ini di Indonesia
Pertama kali teknik industri itu yang berdiri itu adalah dari mana coba? Kalau pendirinya itu adalah Pak Matias Aruf, itu dari ITB dosennya. Anda lihat ya, tahun 1958. 1958. Ya, ITB punya teknik industri. Oke. Pertama kali ada di Indonesia tahun 1958. Masih ada Pak Matias Aruf, baru saja meninggal, belum lama. Nah, kemudian ini tahun 60-an ini baru ada di teknik industri di tempat-tempat yang lain. Oke. Nah, kemudian fase-fase perkembangan industri, ya, produksi massal, pemasaran massal, dan post industrial. Apa nih sifatnya? Produksi massal itu ada standar, tadi yang saya bilang ada standarisasi. Kalau pemasaran massal itu diversifikasi. Apa maksudnya diversifikasi, Pak? Orang itu butuh sesuatu yang berbeda. Kalau Anda menjual sesuatu yang sama dengan jenis-jenis dengan usaha-usaha jenis lainnya, maka Anda nggak laku. Ya. Anda harus berbeda dengan yang lain. Karena itu ada yang disebut dengan diversifikasi. Nah, kemudian yang disebut dengan post industrial, fokus sangat terdiversifikasi. Sifatnya tapi global. Yang sangat khas, ya. Tidak sekedar beda, tapi juga sifatnya adalah khas. Oke. Nah, kalau kita lihat yang ilmu lain seperti ini, gambarannya saya perlu sampaikan. Oke. Pertama, bidang ilmu teknik itu awalnya dari militer, dari perang. Karena perang itu membawa teknologi. Anda lihat handphone seluler, sekarang sudah kita pakai semua sehari-hari. Tetapi di perang dunia pertama pun sudah ada. Telepon seluler itu perang yang diputer di bawah sama tentaranya pakai rangselip. Itu sudah ada. Kemudian waktu itu hanya teknologi perang. Tahun 40-an juga masih dipakai. Nah, kalau Anda mau lihat filmnya, ada yang judulnya Wind Talkers, Anda lihat itu filmnya. Jadi ternyata teknologi tahun 40-an di militer itu baru masuk jadi handphone tahun 90-an. Bedanya 50 tahun. Komputer pertama kali dipakai peperangan tahun 60-an, dan kita juga pakai tahun 90-an komputer yang kita pakai sekarang. Jadi itu adalah perbedaannya. Pertama dari militer, kemudian dari sipil, bangunan. Dari sipil, teknik mesin. Teknik mesin itu gabungan dari sipil sama matematika, fisika. Ya. Nah, kemudian apa bedanya mesin sama industri ada di sini. Mesin itu hanya mesin aja, dia nggak belajar manajemen, dia nggak belajar sains komputer, dia tidak belajar psikologi, manajemen. Nah, itu kita masuk di sini, teknik industri. Ya, teknik industri turun lagi, yang kira-kira lebih banyak komputernya disebutnya teknik sistem dan industri, karena ada social science-nya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Jadi di sini teknik elektro ada di sini, dan kimia, teknik kimia ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat peranan teknik industri apa dalam penyelesaian masalah-masalah di masyarakat dalam kehidupan kita. Ini disebutkan bahwa persoalannya itu bisa dari bidang industri maupun non-industri. Ya. Yang penting tadi saya sebutkan bahwa semua permasalahan dipandang dari suatu pendekatan sistem yang integral, yang komprehensif, menyeluruh. Tujuannya adalah efisiensi, efektivitas, produktivitas. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama kayaknya. Nah, tantangan masa depan dan industri lingkungan. Lingkungan. Ya, karena sekarang lingkungan kita sudah rusak. Jadi bagaimana mendesain sistem dan proses yang sesuai dengan lingkungan yang disebut dengan sustainable industrial process. Sustainable industrial process. Nah, kemudian bagaimana kita mendesain produk yang aman dan handal. Aman dan tidak membahayakan, handal itu artinya dapat berfungsi dalam waktu yang relatif lama. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbarukan, jadi tidak merusak lingkungan. Istilahnya ada yang mengatakan sumber daya alam renewable natural resources, sumber daya alam. Oke.
Oke, kira-kira ini kalau ada yang ingin disampaikan, saya persilakan. Saya akan sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Halo? Silakan kalau mau bertanya. Oke, saya Dede Heromansyah, Pak. Izin bertanya. Ketika seorang melakukan improvisasi terhadap suatu produk, Pak, dan ternyata produknya itu lebih baik gitu. Namun keluar dari standar kerja yang sudah tadi ditetapkan gitu, Pak. Apakah itu melanggar disiplin teknik industri? Oh, ini baik Mas Dede. Tentu pengembangan produk itu harus diikuti juga dengan pengembangan yang lain, termasuk revisi standar. Standar yang berlaku dalam pabrik sekarang itu adalah standar yang digunakan untuk membuat produk-produk yang saat ini dibuat oleh pabrik itu. Tentu kalau produk itu sudah jadi dan diputuskan bahwa produk itu akan dikembangkan, akan diikuti dengan revisi standar-standarnya dong, menyesuaikan dengan produk itu. Hanya begini yang saya ingin jelaskan. Ketika Mas Dede membuat satu produk prototype namanya, ya, prototype itu kan belum diproduksi, ya kan? Belum diproduksi itu prototype itu, sampel. Ya, Nah, nanti kan akan diputuskan oleh manajemen pabrik, iya bahwa desain ini termasuk dalam skala industri. Tidak semua desain produk itu akan berlanjut siklusnya sampai produksi. Oke, kita harus bedain. Nanti ini pas Anda ambil mata kuliah pengembangan produk itu akan dijelaskan. Jadi kita harus melihat bahwa ide, kemudian inovasi, kemudian ada prototipe, kemudian ada fase produksi. Itu semakin ke situ semakin kecil jumlahnya. Idenya 1.000.000, inovasi yang ada itu paling sudah berkurang 10%, tinggal 10%-nya. 10%-nya kemudian yang dipakai untuk membuat prototipe itu akhirnya paling tinggal 3 atau 4 jenis produk A, B, C, D. Nanti akan dipilih dari A, B, C, D itu mana satu yang paling bagus yang akan dijadikan level produksi. Gitu. Tidak akan semua diproduksi. Nah, begitu dia masuk pada level produksi, baru kita melihat untuk membuat produk itu diperlukan apa penyesuaiannya. Standar mana yang perlu dirubah, SOP mana yang perlu dirubah, bahkan mesin mana yang perlu diubah. Karena mungkin kalau produknya sudah berganti, misal ya, sekarang ada new Honda Beat kan, nah, Honda Beat yang baru dibandingkan yang lama, pasti mesin yang dipakai ada yang beda. Ada beberapa mesin yang lama yang sudah tidak mungkin dipakai lagi. Ya kan? Ada beberapa alat yang mungkin tidak dipakai. Jadi harus ada penyesuaian. Nah, karena itu kenapa tidak semua desain produk baru sampai ke industri, sampai ke produksi. Kalau desain produk barunya terlalu radikal, walaupun itu bagus, tapi kemudian membutuhkan semua mesin baru, semua teknik yang baru, berapa investasi perusahaan harus dicapai di situ? Dan belum tentu produk itu bisa laku di pasar, benar nggak? Produk baru itu kan pertama bisa didesainkan, bisa dibuat, yang terakhir bisa nggak dibeli sama orang. Betul. Ya, kalau saya sebagai konsumen, saran saya Anda jangan beli produk yang baru launching. Karena produk yang baru launching itu biasanya masih banyak yang belum sempurna produksinya. Saya ambilkan contoh waktu Honda pertama kali membuat Honda Mobilio atau Honda BR-V, pertama kali dia selesai produksi masuk ke pasar, belum bagus hasilnya. Masih banyak yang renggang, karetnya belum bagus gitu. Kenapa? Karena dia masih memaksakan pakai mesinnya untuk produksi mobil yang lain, yang itu nggak pas. Tapi memang Honda belum berani berinvestasi mesin yang khusus untuk mobil itu. Maksudnya mesin bukan mesin mobilnya, mesin produksinya. Mesin produksinya belum berani. Kenapa? Karena dia nggak yakin juga pasar bisa nerima. Tapi setelah dilihat pasar bisa nerima, dia investasi di brand itu. Mungkin dia juga awalnya nggak buat di Indonesia dulu, impor dulu dari Jepang, cobain. Setelah dari Jepang laku, mungkin punya laku rugi ya. Kenapa laku rugi? Dia beli bulat-bulat dari Jepang, dijual di Indonesia rugi. Tapi nggak apa-apa, ini cek pasar. Begitu cek pasar di Indonesia bagus, barangnya dibuat di Indonesia, dia siapin mesinnya, dia siapin standarnya semua. Jadi begitu Mas Dede Herumansyah. Jadi kalau kita buat desain produk, begitu produknya disepakati untuk masuk ke skala produksi,
pasti hal-hal yang terkait lainnya disesuaikan. Bukan berarti kita menanggar standar, tapi memang kita harus merubah standarnya juga yang disesuaikan dengan produk itu. Mungkin begitu. Silakan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain. Nah, kalau nggak ada, saya coba akan masuk sedikit mulai ke selanjutnya. Yang dua itu mana ya? Ini. Ekonomi. Oke. Oke, kita masuk pada chapter selanjutnya, yaitu, oh ya, kemarin nama-nama untuk kelompok udah jadi belum ya? Oke, selanjutnya ergonomi ya. Ergonomi ini kalau dari sisi bahasa gabungan dari dua kata yaitu ergos dan nomos. Ergos itu adalah tubuh manusia, nomos dari kata nomus, nomi. Jadinya ini merupakan ergonomi itu adalah bagian dari teknik industri yang mempelajari bagaimana aspek tubuh manusia ini berpengaruh terhadap desain produk, terhadap desain kerja, terhadap produktivitas dan daya saing ini. Ya, tadi sudah ada yang saya sampaikan, ini saya akan apa namanya. Nah, kenapa? Karena begini. Nah, ini dia. Tujuan dari ergonomi ini kita tahu bahwa manusia itu kan memiliki banyak keterbatasan, ya, keterbatasan dan punya banyak permasalahan. Manusia juga berinteraksi dengan teknologi dan produknya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mesin, bagaimana sekarang misalkan gini, kenapa produk Amerika nggak laku di Indonesia? Salah satunya, kalau kita pakai mobil Amerika, banyak orang Indonesia yang kakinya nggak sampai ke pedal gas sama pedal remnya, karena terlalu jauh. Kenapa? Karena mereka mendesain mobil itu dengan panjang kaki rata-rata orang Amerika. Begitu masuk ke Indonesia, banyak orang Indonesia yang merasa tidak nyaman. Ya mungkin ada yang bisa, tapi merasa tidak nyaman. Nah, sedangkan orang Jepang itu orang Asia. Orang Asia itu Jepang sama kita juga rata-rata sama-sama juga tingginya. Makanya kenapa mobil, motor yang dari Jepang itu relatif lebih sesuai buat kita. Karena tubuh kita memiliki kesamaan. Kan? Anda lihat saja. Ya, lihat saja kalau Anda melihat orang menggunakan CBR, walaupun CBR-nya CBR 1000, Anda naikin itu masih enak tingginya. Ya, tidak terlalu tinggi, gabot tapi nggak terlalu tinggi. Tapi kalau Anda naik motor BMW, naik motor Harley itu kelihatan kita tuh tenggelam. Karena memang apa namanya, secara ergonomi, secara tubuh manusia nggak didesain buat orang seperti kita. Oke. Nah, kemudian jadi ergonomi itu adalah bagian dari disiplin ilmu teknik industri yang mempelajari manusia dalam kaitan dengan pekerjaannya. Manusia memiliki keterbatasan kemampuan. Seperti apa? Jarak jangkauannya, tangan jaraknya terbatas, suara punya apa namanya kekuatan yang terbatas untuk berbicara. Terus artinya apa maksudnya? Kalau kita berbicara dalam suatu suasana yang sibuk, yang bising, bagaimana caranya? Kalau kita berada di sebuah pabrik yang suara mesinnya itu bising, lalu bagaimana cara kita berkomunikasi? Itu kan dibicarakan dalam ekonomi, ya. Karena kita nggak mungkin bisa ngomong dengan suara yang terbuka. Contohnya, kalau kita bekerja di bandara sebagai tukang parkir pesawat, kita harus berkomunikasi kan dengan semapur. Kenapa dengan semapur? Ya, karena itu kita nggak bisa kan, karena itu terbatas. Ya. Kemudian bagaimana kita mendesain alat bantu kerja supaya kita lebih aman. Bagaimana kita mendesain alat bantu kerja supaya
para operator kita aman bekerja di pengetahuan logam yang suhunya sampai ratusan derajat Celcius. Jangan sampai kulitnya ketetesan logam langsung bolong. Itu bagaimana caranya? Alat seperti apa yang harus digunakan? Kalau Anda lihat begini, Anda lihat ke chapter Klaten sana malah mengerikan. Ada yang orang bawa cor logamnya telanjang dada cuma celana pendekan aja. Luar biasa itu. Kalau kecos ya habis bener nggak? Ya kan? Udah itu, dia bakal kuat itu. Karena dia sudah merasakan hukuman paling ringan di neraka, di cross dengan berapi, dia udah merasakan itu. Tapi kan itu harus didesain supaya kita aman, supaya kita selamat, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya didesain lah. Orang yang bekerja di percetakan menyesuaikan tinta mesin cetaknya. Kalau dia nggak pakai alat masker, paru-parunya dia bisa rusak dalam beberapa tahun karena menghirup zat kimia tinta-tinta itu. Nah, itu semua ergonomi masuknya. Jadi ergonomi kaitan juga dengan keselamatan kerja ya. Oke. Nah, ergonomi itu karena berbicara tentang manusia dalam pekerjaannya, dia akan terkait dengan kedokteran, biologi, psikologi, dan sosiologi. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, berarti teknik industri belajar macam-macam nggak? Nah, macam-macamnya bukan gitu. Kenapa kita belajar sedikit ilmu kedokteran? Karena kita ngurusin manusia. Kita harus tahu kapasitas VO2 max, kapasitas hisap oksigen manusia itu paling tinggi berapa. Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus tahu berapa beban yang bisa ditanggung oleh tukang panggul beras yang ada di gudang Bulog untuk mengangkut beras-beras itu. Paling lama dia bisa bekerja berapa jam. Dan setiap kali dia membawa karung, bisa berapa karung maksimal. Itu kan bergantung dari kemampuan fisiknya. Kita harus belajar, tapi tujuannya kita nggak masalah kedokteran, tapi kita harus tahu kondisi-kondisi klinis tertentu supaya kita bisa mengukur dan menghitung beban kerja manusia. Yang contoh yang lain lagi, kapan manusia merasa lelah? Lelah itu ditandai dengan apa? Lelah itu kan sebenarnya sensasi. Ya. Rasa lelah, lemas itu kan sebenarnya sensasi. Sensasi itu apa? Pada keadaan tertentu, Anda bisa saja, walaupun mengerjakan beban yang sama, tapi Anda belum merasa lelah. Ya, contohnya, ini yang masih muda-muda. Ya. Anda lagi boncengan sama pacarnya naik motor dari Jogja ke Surabaya. Coba. Kalau sendiri udah beberapa kali berhenti. Sama orang yang dicintai, yang disayangi, mungkin Anda nggak merasa capek. Artinya apa? Manusia itu ada pengaruh ini. Semua ini ada psikologi. Artinya apa? Kalau kita punya lingkungan kerja yang nyaman di kantor, bisa jadi orang itu bisa bertahan kerja lebih lama. Maksudnya begitu. Karena itu kita harus mendesain lingkungan kerja di kantor itu yang kondusif. Kondusif itu apa? Kita diskusi nanti pada saatnya bab itu. Apakah kita perlu ada suara musik-musik yang ringan, light music, berapa desibel? Atau suara murotal, berapa desibel? Apakah itu dampaknya bagi kita lebih bagus apa tidak? Anda tahu salah satu penelitiannya Masaki Inai gitu kan, bahwa ternyata air itu saja kalau didengarkan musik yang berbeda, molekulnya bisa berbentuk hal yang berbeda. Ada tuh water, the secret of water. Air itu ternyata menurut Masaki Inai itu dia makhluk hidup. Loh, kenapa? Dia meneliti molekul air. Kalau molekul air diperdengarkan musik dengan tingkat desibel tertentu, molekulnya itu berubah. Yang tadinya sehat jadi tidak menyehatkan bagi manusia. Jadi itu harus hati-hati. Dan itu membuat geger yang tadinya mohon maaf ini saya bukan masalah itu, tapi saya sampaikan aja. Yang tadinya mungkin orang menganggap bahwa air didoain itu bisa menyembuhkan, itu merupakan tahayul. Ternyata ada penjelasan ilmiah. Menurut Masaki Inai, dia membedakan sebuah air ya yang diambil dari sumur yang macam-macam sumurnya. Kemudian dia diteliti di bawah mikroskop elektron dan dia perdengarkan beberapa lagu dari mulai lagu slow, lagu klasik, lagu thrash metal, suara Al-Quran, dan doa-doa. Baik doa-doa dalam agama tertentu maupun agama Islam. Dan ternyata ketika ada suara itu berupa doa dan lantunan ayat suci Al-Quran, molekulnya itu membentuk struktur yang paling baik. Air itu. Dibandingkan pada saat diperdengarkan lagu thrash metal. Hancur molekul. Dan molekul yang hancur itu artinya apa? Dia tidak bisa menjadi carrier sesuatu zat di dalamnya. Artinya
air yang selalu didengarkan, misalnya itu dengan lagu-lagu yang bagus, doa-doa, ayat suci Al-Quran atau apa, itu lebih bisa menghantarkan memang cairan zat yang memang itu bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, berarti kan sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengapa kalau kita mau minum, didoain dulu? Kenapa kalau kita minum obat, didoain dulu? Minimal itu air minumnya benar, kita tuh doa. Bahwa kita minum ini, niatnya karena Allah, supaya ini bisa ikut penyembuhan. Tetap nilainya sama yang di atas, tapi air ini dengar. Air itu ternyata tahu bahwa dia diminta menjadi perantara kebaikan atau tidak. Ini menarik. Ini menarik, tapi itu hal yang lain. Hal yang lain. Makanya kalau saya sih lihatnya penelitian itu membuktikan bahwa semua yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu ternyata makhluk hidup. Anda berpikir bumi ini hidup atau mati? Kalau Anda berpikir bumi ini makhluk mati kan keliru. Kenapa ada patahan yang bergerak terus? Kenapa ada patahan, istilahnya apa? Patahan ya, yang itu bisa bergerak beberapa mili setiap tahun, dan ketika itu bertumbukan, ada bencana yang luar biasa. Masalahnya, siapa yang menggerakkan tumbukan itu? Siapa yang menggerakkan gerakan itu? Jadi intinya apa? Intinya bumi ini ternyata makhluk hidup. Intinya bumi ini makhluk hidup. Anda tahu juga kan ada cerita yang batu-batu di sebuah padang pasir bisa berpindah. Tidak terlalu jauh jaraknya, tapi itu mengherankan. Artinya apa di sini? Bahwa lingkungan itu memang berpengaruh. Lingkungan itu memang berpengaruh. Apalagi kita di teknik industri. Anda bekerja di kantor yang lingkungannya sering dimarahin bosnya bentak-bentak terus, nggak ada penghargaan dengan karyawannya, sama lingkungan yang bosnya ada selalu mengencourage, selalu memberikan bantuan, memberikan penghargaan, itu pasti hasilnya berbeda. Dan itulah mengapa orang banyak yang memilih bekerja di tempat tertentu walaupun gajinya tidak terlalu besar, ketimbang masuk ke kantor tertentu yang gajinya sudah lebih besar. Karena apa? Lingkungan kerjanya. Ini juga kenapa sebagian orang milihnya di PNS dan dosen yang gajinya nggak terlalu besar dibandingkan bekerja di Astra Internasional yang gajinya lebih besar. Kenapa? Karena lingkungan misalkan PNS dan dosen itu punya kemewahan lain yang tidak dijumpai di pekerjaannya. Kemewahan apa itu? Kita bisa belajar setiap waktu. Wong ditugaskan kok tugas belajar. Wong tugas kok disuruh sekolah. Enak sekali. Tugas kok disuruh sekolah. Disuruh sekolah dibayar kasih beasiswa. Di perusahaan kan nggak mungkin ada gitu, ya kan? Nah, padahal orang Islam itu wajib menuntut ilmu sampai kapan? Sampai liang lahat, sampai mati. Wajib menuntut ilmu, bukan wajib harus sekolah terus, tapi wajib menuntut ilmu. Jadi menurut saya lingkungan kerja itu penting ya, karena itu kita belajar biomekanika. Oh, apa lagi biomekanika, Pak? Biologi, mekanik, bagaimana kita menerjemahkan unsur-unsur mekanika dari tubuh manusia. Ingatkan waktu SMA kita belajar gaya titik berat, nguraikan sebuah gaya Newton, sumbu X, sumbu Y, F cos theta, F sin theta, kayak gitu. Ya, ingat kan resultannya gimana? Itu kan sebenarnya konsep biomekanika. Tubuh manusia paling lemah ada di mana? Untuk kasusnya, tubuh manusia paling lemah ada di tulang belakang. Jadi kalau Anda mengangkat beban, baik itu beban dengan cara menjinjing, mengangkat, membawa, semua akan dirasakan oleh tulang belakang. Bagaimana Anda mengkonversi gaya dari kaki, tangan ke tulang belakang, itulah konsep gaya, ya, titik berat yang akan bekerja. Makanya dalam mata kuliah ergonomi kita belajar itu, yang Anda dulu pelajari di fisika kelas 12 ya, apa mungkin kelas 11 waktu di SMA itu akan dipakai lagi di sini. Waktu itu gaya yang di kaki akan dirasakan titik beratnya di tulang belakang itu ada berapa. Itu kita akan belajar dalam konteks biomekanika. Bagaimana postur yang paling tepat untuk seorang atlet perenang dan lompat tinggi. Mengapa gaya gunting sisi dan Fosbury flop, ingat itu gaya-gaya dalam lompat tinggi. Lompat tinggi, lompat jauh, loncat tinggi. Ya jangan salah, kalau lompat itu jauh, loncat tinggi. Nah, dalam loncat tinggi, kan ada gaya yang dari samping, gaya gunting sisi. Ada lagi gaya Fosbury flop yang gaya membelakangi melenting. Kenapa ada terkenal rata-rata menggunakan gaya melenting Fosbury flop? Karena ternyata dari hitungan biomekanika, gaya seperti itu akan membuat otot-otot orang yang
melakukannya itu menghasilkan lompatan yang lebih tinggi karena memberikan daya lutut yang lebih besar. Makanya gaya gunting sisi kayak anak-anak SMP gitu yang dari samping, wah, gaya main karet gitu nggak bisa lagi dipakai karena terbatas ketinggiannya. Ya. Begitu juga berenang. Coba Anda lihat berenang antara gaya bebas crawl sama gaya dada, ya, gaya kata, ya, breaststroke namanya ya, gaya dada itu kayak bebas kan? Kenapa? Gerakan yang berbeda hasil berbeda. Tapi kayaknya kalau lama-lamaan bisa lebih tahan lama mana? Nah, paling enak berenang itu memang gaya dada yang paling lama, paling bisa tahan lama. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan itu paling kecil. Walaupun speed-nya juga paling lambat, tetapi kita bisa lama dalam air capek-capek kalau menggunakan gaya dada. Kalau kayak gaya bebas cepat capek, tapi memang speed-nya lebih cepat. Jadinya itu berpengaruh dalam beberapa, itu membuktikan bahwa biomekanika itu penting. Biomekanika itu penting. Oke. Bioteknologi, ya. Oke. Contohnya bioteknologi itu ya berkaitan dengan penggunaan, ya kalau sekarang mungkin di mobil ada kayak apa namanya, konsep apa namanya biosolar, ya. Bagaimana kita membuat bahan bakar dari makhluk hidup, ya. Maksudnya kok makhluk hidup Pak? Iya kan biosolar itu dari apa namanya tanaman minyak kelapa ya, biosolar dari makhluk hidup kan. Dan kalau minyak kelapa itu kan dari makhluk hidup ya. Itu kan dari biosolar. Nah, dan seterusnya kemampuan psikologis ya nanti kita bicara sama kayak. Nah, disiplin ergonomi itu adalah mempelajari keterbatasan kemampuan manusia baik secara fisik maupun mental ya dalam konteks interaksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Nah, cabang keilmuan yang sistematis ini ada manfaat kita lihat tadi ya. Oke. Ingat ini ENASE. Efektif, efisien, aman dan nyaman ya. Orang gampang singkatannya itu adalah ekonomi itu ENASE, enak, aman, nyaman, efisien. Nah, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Bagaimana menciptakan kursi mobil yang aman, nyaman, efektif, efisien. Itu tujuan ergonomi. Ya. Performance kerja, keselamatan kerja, mengurangi datangnya kelelahan. Kenapa? Karena kalau ini terjadi secara cepat, maka akan ada human error. Cara membuat human error-nya berkurang dengan cara mengurangi kelelahan, meningkatkan keselamatan kerja, dan bagaimana meningkatkan performa kerjanya. Jadi kira-kira itu apa namanya tugas dari ergonom. Baik, untuk sementara sampai di sini. Kalau ada yang tanyakan, saya persilakan. Kalau ya, saya mau tanya dulu, itu kemarin kan udah saya kasih tugas buat kelompok belum ya? Sudah, Pak. Udah diposting belum? Belum. Hah? Belum kan? Saya belum terima ya? Pak, belum. Nah, segera ya, karena saya akan memposting tugas. Oke? Ya. Saya mohon besok lah ya. Besok nama-nama kelompoknya bisa saya terima, baik kelompok A maupun kelompok B. Kelas A maupun kelas B. Kalau untuk tugas dan diskusi ke depan, kalau pas kuliah kita bagi per kelas. Sampai di sini, silakan kalau ada yang bertanya. 67 ini udah full ya berarti ya? Kita 67 ya jumlahnya? Masih ada nggak yang belum masuk? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ada teman yang belum masuk ke grup ini? Sudah ya? Kayaknya Pak. Udah ya tadi kayaknya ya? Keluar. Hah? Tri Cahya tadi keluar katanya mati lampu di tempatnya Pak. Oh ya, oke. Baik. Baik, mungkin kalau memang masih ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, saya izin untuk bisa mengakhiri dulu. Cukup ya? Sementara ya? Baik, ya, besok saya tunggu daftar nama setiap kelasnya, grupnya. Mungkin itu dulu. Baik, Pak. Untuk materinya nggak perlu saya perbat lagi karena masih ada slide lagi yang belum ya. Jadi sementara itu terima kasih.